Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 10 Januari 2025. Renungan didasarkan dari 1 Korintus pasal kedua ayat 6 sampai dengan ke-10. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Di dalam-Mu Tuhan kami menemukan pengharapan. Karena Engkau benar-benar hadir menyatakan kuasa-Mu itu. Terlebih keselamatan-Mu benar-benar ada di tengah-tengah dan bersama-sama kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Menunjukkan bahwa memang Engkau hadir. Bahwa Engkau menyatakan diri senantiasa kepada kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Dan kami percaya Tuhan kebenaran sabda-Mu yang menghidupkan kami. Supaya kami terus memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam-Mu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. 1 Korintus pasal kedua ayat 6 sampai dengan ke-10. Demikian sabda Tuhan. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Itu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 10 Januari 2025 adalah disediakan Allah. Setiap hari banyak rutinitas yang sudah kita lakukan. Misalkan mandi. Dan ketika kita mandi, semua sudah tersedia. Ada odol, sikat gigi, sabun, sampo, pembersih muka, gosok-gosok untuk bolot, dan lain sebagainya. Semua sudah tersedia. Nah, ketika habis, apa yang kita lakukan? Kalau dulu sabunnya kan sabun batangan. Kalau sudah mengecil ditumpuk. Sisa-sisa sabun batangan yang masih ada ditumpuk jadi sabun baru sekalipun warnanya berbeda-beda karena sisa-sisa sabun. Tapi zaman sekarang mungkin sudah jarang. Ya beli lagi kalau habis. Entah sabun batangan atau sabun cair. Kita mengenal dengan baik kebutuhan kita tadi soal mandi saja. Belum soal yang lain. Misalkan baju kita robek, apa yang kita lakukan? Ya dijahit. Nah kalau robeknya besar, apa yang kita lakukan? Ya biasanya ya dimuseumkan saja. Beli yang baru. Entah langsung atau nanti. Kita tahu semuanya yang kita pikirkan. Termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar. Misalkan makan. Kita makan hari ini apa ya? Pakai apa ya? Oh, masak apa ya? Kita tahu. Karena sudah terbiasa menjadi jadwal atau kegiatan yang biasanya kita lakukan, sudah terekam dengan baik. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita yang tidak rutin?
Atau dalam kata lain, kehidupan yang kita jalani ke depan. Bukankah tidak semua hal bisa kita pikirkan? Dalam khotbah minggu kemarin, saya mengatakan banyak hal yang terbatas di dalam diri kita. Ya makan ya terbatas, minum tetap harus dibatasi, dan semuanya terbatas. Tetapi yang terbatas ini kan kemudian harus hidup pada kehidupan yang tidak terbatas. Apa kita bisa mengendalikan hujan? Bisa mengendalikan cuaca? Bisa remote control supaya ketika kita di jalan raya, semua berhenti dan kita bisa lewat terlebih dahulu tanpa membunyikan wi 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 wi. Ada bagian yang tak terbatas di mana kita hadir dalam dunia. Nah, yang tak terbatas inilah yang harus kita pahami. Dalam kaitan apa? Tentu bagian-bagian yang tak terbatas dalam diri kita diatur oleh yang tak terbatas. Yang tak terbatas siapa? Tentu dalam keyakinan kita ya Tuhan. Karena Ia ada sebelum dunia dijadikan, dan yang menjadikan kita adalah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada. Maka kalau Tuhan menjadikan kita, keberadaan kita ditentukan yang tidak terbatas oleh Tuhan, maka yang tak terbatas yang dari Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita yang terbatas. Itu yang saya sampaikan dalam khotbah minggu kemarin di ibadah sore tanggal 5 Januari 2025. Maka dalam kerangka inilah kita diharapkan, kita dikuatkan, diteguhkan, dan disegarkan kembali. Bahwa ada kehidupan-kehidupan di mana kita bisa memikirkan, mengatur, merancangkan, dan semuanya. Tetapi kita dipanggil dalam sebuah kesadaran iman yang dalam. Untuk memikirkan, menerima, meneguhkan, dan menjadi yakin pada yang tak terbatas yang dari Tuhan. Buktinya apa? Penyelenggaraan kehidupan kita yang kita jalani paling tidak di tahun 2024 sudah kita bisa jalani. Tidak semua kita ingat setiap harinya, tapi paling tidak kesimpulan besar dalam kehidupan kita bahwa yang tak terbatas yaitu Tuhan telah memimpin dan memampukan kita masuk dalam kehidupan baru di tahun 2025. Tidak bisa diterima dengan nalar, tidak bisa diterima dengan akal. Seringkali mungkin kita ucapkan, kok bisa ya? Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kok mampu ya? Maka itulah karya Tuhan yang tak terbatas hadir dalam segala keterbatasan kita. Maka tema disediakan Allah menunjukkan bahwa yang tak terbatas dari Tuhan benar-benar hadir. Menyediakan semua. Persis dalam penciptaan. Bukankah semua diciptakan dulu, baru kemudian terakhir manusia? Coba kalau manusia dulu diciptakan. Mau minum dari mana? Mau makan dari mana? Tapi kata disediakan Allah berarti semua dipenuhkan, dicukupkan, bahkan dilimpahkan. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah apa? Siapa itu dan apa itu? Jika kita membaca ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hikmat ya pikiran Kristus. Hikmat ya perkataan Tuhan. Hikmat itu ya Tuhan sendiri. Dengan demikian, dalam pesan yang pertama, mari kita berusaha memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Hikmat Tuhan telah Ia nyatakan dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang tinggal dan diam bersama-sama dengan manusia. Maka inilah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jika kehadirannya nyata dan ada, maka yang harus kita lakukan
mengenali Tuhan yang hadir dalam diri Tuhan Yesus. Maka jika kita mengenali, maka mari kita menerima. Jika kita menjadi menerima, maka kita mengenal dan menjadi percaya. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kita ke depan, kita menjadi kuat dan teguh. Apapun yang terjadi di tahun 2025, Tuhan Yesus telah hadir, maka Ia menyediakan semuanya. Tinggal bagaimana upaya, daya juang, memberdayakan diri, dan apapun yang kita kerjakan, maka yakinlah Tuhan hadir. Bahkan di saat-saat kita salah, terperosok, jatuh, bahkan tidak berdaya, teruslah datang kepada Tuhan. Bahwa kata yang disediakan Allah berarti sebelum kita hadir, Tuhan sudah ada, maka Ia menyediakan semuanya. Tinggal kita meminta dengan bagaimana? Dengan ketaatan, kesungguhan, dan sabar menurut waktu Tuhan. Percaya saja. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Mintalah karya Roh Kudus. Mintalah Tuhan Yesus untuk hadir terus dalam diri kita. Kata minta bukan berarti Tuhan di luar diri kita. Oh tidak, berarti keterbukaan diri kita. Untuk mau dipimpin, mau diajar, mau diingatkan oleh Roh Kudus, ya Tuhan sendiri. Bukankah setiap kehidupan kita butuh nasihat, butuh hikmat, butuh kekuatan, butuh kebenaran, butuh kemampuan untuk memilih dengan benar, dan lain sebagainya. Mintalah, teruslah berdoa, teruslah berjuang dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang mengenali setiap permohonan kita, karena Ia ada dalam diri kita, maka Ia menyatakan berkat dan kuasa-Nya kepada kita yang mau mengenal dan menerima Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup, dalam tema disediakan Allah, kita perhatikan secara khusus ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam diri manusia. Berarti kan apa? Ada batas manusia yang tidak memikirkan yang tak terbatas. Ada keterbatasan manusia. Tetapi justru yang bekerja yang tak terbatas itu, yang tidak pernah, yang tidak pernah, dan yang tidak pernah. Berarti yang tidak terbatas, yaitu Tuhan sendiri. Mengenal betul kehidupan yang terbatas dari kita. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Menunjukkan apa? Bahwa Tuhan memang telah hadir, menyediakan semuanya untuk kehidupan kita. Bagaimana kita menjemput yang disediakan Allah itu. Untuk itu, percayalah, teruslah berjuang. Bahwa Tuhan menyediakan setiap kehidupan kita dengan berkat, kuasa dan kasih-Nya yang menyertai kita. Asalkan disebutkan mengasihi Dia. Mari kita berusaha untuk sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Sehingga dari setiap kehidupan kita yang terbatas ini, kita memiliki pengharapan yang kuat dari Tuhan yang menyatakan tak terbatas oleh kuasa dan mujizat-Nya yang menyertai kehidupan kita kini dan sepanjang masa, termasuk di tahun 2025. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Kami dimampukan untuk percaya dan memiliki pengharapan yang kuat dari yang tak terbatas yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Yang tidak kami lihat, yang tidak kami pikirkan, yang tidak pernah kemudian timbul dalam diri kami, tapi Engkau nyatakan itu. Kami yakin Tuhan yang Kau nyatakan itu adalah kuasa, kasih, kemurahan, dan kehidupan oleh keselamatan yang Kau nyatakan pada kami.
Maka mampukan kami Tuhan untuk terus berserah, percaya kepadamu, dalam langkah kehidupan kami di tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Dan kami mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk perjalanan kami masing-masing. Dalam kehidupan kami, tolonglah kami secara pribadi, juga bersama dengan anggota keluarga kami, dengan pasangan hidup kami, dengan anak-anak kami, dengan cucu kami, dengan orang tua kami dan sahabat dan saudara kami, tolonglah kami Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu yang memberkati dan menolong kami, dan kami yakin mujizat-Mu berkarya atas kehidupan kami. Demikian juga Engkau memberkati anak dan cucu kami dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Baik mereka yang tinggal di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri, berkati dan tolonglah ya Tuhan Yesus. Kami percaya, dan kami percaya Engkau juga memberkati kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, anak Nasya Alana, Ibu Susilwati, Ibu Frida, Saudara Gilbert, demikian juga atas kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmeti Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkatilah mereka kasih kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu bekerja memulihkan, menyehatkan dan menguatkan seluruh hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkatilah, tolonglah, berikan kekuatan, kesabaran, dan berkat-Mu melimpah atas mereka. Demikian juga Tuhan, kami percaya memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kasih-Mu memberkati, kasih-Mu menolong, kasih-Mu terus mempersatukan kami Tuhan dalam persekutuan yang baik untuk saling menghidupkan dalam cinta kasih dan terlebih semangat untuk saling menopang dan menanggung. Kami percaya berkat-Mu nyata atas kehidupan kami bersama di GKJ Sarimulyo. Dan kami yakin Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam kasih kemurahan keselamatan yang dari-Mu, dan Kau memberikan kesejahteraan dan damai untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.